ya terkait dengan pendapatan dan beban laba atau rugi ya. Dan hari ini kita akan mencoba menambahkan pengetahuan kita yang terkait dengan laporan arus kas. Nah, di dalam melakukan analisis laporan keuangan, seorang analis sebenarnya perlu memahami dulu laporan keuangan, sehingga di beberapa buku disajikan dulu apa itu laporan keuangan, kemudian bagaimana standar mengatur penyusunan laporan keuangan, termasuk prinsip-prinsip di dalam penyusunan laporan keuangan. Dan standar yang kita pakai saat ini adalah standar yang berbasis IFRS, yang di dalamnya mengatur ketentuan principle base. Nah, di dalam principle base yang diatur di sini, perusahaan menyusun laporan keuangan masih tetap sama dengan dua asumsi dasar. Yang pertama adalah semua transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi atau penggunaan accrual basis. Dan yang kedua adalah konsep atau asumsi going concern. Nah, terkait dengan penggunaan accrual basis, di sini kita perlu memahami bahwa ada dampak ya dari penggunaan accrual basis. Jadi accrual basis yang digunakan ini akan menyebabkan perbedaan karena kas tidak diakui pada saat realisasi. Karena asumsi semua transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi, sehingga perlu ya dipertanyakan realisasi kas yang masuk dan keluar perusahaan. Nah, ini. Jadi realisasi kas masuk dan keluar. Sehingga di dalam laporan arus kas memang penyusunan laporan keuangan ya, itu menggunakan cash basis. Nah, kemudian kita juga memahami bahwa di dalam menyusun laporan keuangan seharusnya perusahaan ya, mengakui ya pendapatan dan juga biaya pada saat terjadinya transaksi. Kalau ini pendapatan dan biaya. Meskipun belum ada realisasi kas, jadi pendapatan akan dicatat terlebih dahulu ketika ada potensi pendapatan yang memang bisa diukur dengan andal oleh perusahaan dan ada kemungkinan besar bahwa pendapatan itu akan diperoleh. Ya, walaupun dalam hal ini pengakuan pendapatan itu tidak boleh ya langsung diakui ya. Jadi tidak boleh langsung diakui. Kapan ya? Boleh diakui ketika tadi perusahaan memiliki informasi yang cukup pasti ya terkait dengan pengukuran yang andal ya dan realisasi pendapatan di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan biaya harus segera diakui. Nah, ini terkait dengan prinsip penyusunan laporan keuangan yang bisa mempengaruhi penyajian di dalam laporan arus kas. Nah, sehingga di materi yang sebelumnya pernah kita bahas bahwa kas yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca ini harus sama. Ya, jadi terkait dengan apa? Terkait dengan pos yang lain di dalam laporan arus kas. Jadi laporan posisi keuangan yang di dalamnya mencakup informasi tentang kas ini adalah kas yang memang terrealisasi. Buktinya apa? Buktinya adalah saldo kas yang dilaporkan itu adalah informasi yang sudah dihitung di dalam arus kas atau tersaji di dalam laporan arus kas. Sehingga nih ada keterkaitan atau linkage ya antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lain. Terutama di dalam pembahasan kita kali ini adalah akun kas yang ada di dalam laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Nah, sehingga di sini kita memahami bahwa arus kas itu cukup penting. Jadi laporan arus kas cukup penting ya karena menyajikan informasi terkait dengan realisasi kas. Jadi kas masuk dan kas keluar ya dari 3 aktivitas perusahaan
Ya, sehingga di situ bisa diungkapkan atau disajikan arus bersih perusahaan ya, dari 3 aktivitas. Jadi latar belakang kenapa harus ada laporan arus kas, karena asumsi di dalam menyusun laporan keuangan secara umum adalah menggunakan accrual basis di mana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi, sehingga belum tentu ya menyajikan informasi terkait dengan realisasi kas yang sesungguhnya. Jadi kas masuk dan keluar, kalau kita mau melihat realisasi dari kas masuk dan keluar, lebih tepat melalui laporan arus kas. Sehingga di situ kita bisa melihat secara lebih detail ya informasi kas masuk dan kas keluar. Jadi arus kas ini nanti bisa digunakan untuk memprediksi potensi realisasi kas dari 3 aktivitas ataupun secara keseluruhan ya di masa yang akan datang. Nah, termasuk informasi di dalam laporan arus kas ketika kita melakukan analisis lebih dari 3 tahun, itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan, termasuk laba ditahan yang nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan penyajian informasi melalui laporan arus kas. Nah, kita sudah paham bahwa ada 3 aktivitas yang dilaporkan atau dikelompokkan. Dilaporkan di dalam laporan arus kas. Yang pertama operating activities, kemudian investing activities, dan financing activities. Nah, 3 aktivitas ini teman-teman harus bisa membedakan ya, yang mana yang termasuk dari aktivitas operasi, yang mana yang masuk dari aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk aktivitas yang pertama, pembeda dari 2 aktivitas yang lain ini sudah cukup jelas karena terkait dengan aktivitas operasi. Nah, untuk memahami aktivitas apa saja yang terkait dengan aktivitas operasi, maka teman-teman harus paham terkait dengan jenis usaha perusahaan. Ya, jenis usaha. Jadi perusahaan yang dianalisis bergerak di bidang apa? Informasi tentang jenis usaha perusahaan bisa diperoleh melalui annual report, ya. Annual report ya, atau laporan tahunan yang biasanya secara lengkap di situ akan disajikan informasi tentang jenis perusahaan. Ya, kemudian aktivitas usahanya apa saja. Di dalam informasi yang lain yang biasanya disajikan di dalam website perusahaan, biasanya juga disajikan informasi lain ya, terkait dengan aktivitas operasi perusahaan, sehingga di situ teman-teman bisa melakukan analisis ya terkait dengan arus masuk dan arus keluar dari aktivitas ini ya, aktivitas operasi. Kemudian aktivitas investasi atau investing activities dan financing activities ini seringkali hampir sama antara aktivitas ini ya, investasi ataupun pendanaan, sehingga perlu dibedakan. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan kegiatan ya untuk memanfaatkan idle cash atau dana yang menganggur. Jadi idle cash yang dimiliki oleh perusahaan diinvestasikan supaya memperoleh tingkat pengembalian tertentu ya untuk perusahaan. Sehingga memang ini bukan aktivitas utama dalam rangka memperoleh pendapatan, hanya memanfaatkan kas yang menganggur atau idle cash saja. Nah, sementara aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan usaha perusahaan, ya aktivitas perusahaan di dalam mencukupi modal kerja, sumber dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Nah, aktivitas pendanaan ini bisa dilakukan melalui berbagai macam cara, mulai dari memanfaatkan modal sendiri, ya kemudian memanfaatkan modal yang disediakan di pasar modal ataupun pasar uang, ya, pasar modal ataupun pasar uang, ya dengan menjual surat berharga berarti akan merubah struktur kepemilikan perusahaan, atau dengan memanfaatkan lembaga pembiayaan di pasar uang, ya, di pasar uang melalui jasa perbankan ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Nah, ini terkait dengan kebijakan perusahaan ya di dalam pendanaan. Nah, biasanya kebijakan terkait dengan pendanaan ataupun modal ini akan disajikan
diungkapkan oleh perusahaan di dalam annual report secara lengkap dan juga di dalam CALK. Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam CALK itu juga harus menyajikan kebijakan tentang modal. Ya, di dalam CALK bagian umum, bagian awal itu disajikan informasi ini. Nah, ini elemen-elemen di dalam laporan arus kas yang perlu dipahami oleh seorang analis. Ini tadi sudah kita bahas ya, operating activities atau aktivitas operasi. Jadi tadi berasal dari kegiatan utama perusahaan ya atau kegiatan operasional. Nah, aktivitas operasi ini tercermin dari laporan laba rugi perusahaan. Kemudian aktivitas investasi tadi sudah saya jelaskan, aktivitas ini terkait dengan aktivitas-aktivitas untuk memanfaatkan idle cash atau dana menganggur ya, aktivitas investasi. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh return atau tingkat pengembalian tertentu. Contohnya aktivitas investasi yang berupa pembelian atau penjualan aktiva perusahaan, kemudian penerimaan atau pengeluaran kas terkait dengan piutang perusahaan dengan entitas lain. Ini juga biasanya dikembalikan pada kebijakan perusahaan ya, apakah aktivitas ini masuk dari aktivitas investasi atau aktivitas yang lain. Kalau yang di sini piutangnya berkaitan dengan piutang dagang, tapi kalau ini piutang yang lain ya, tidak piutang dagang. Jadi harus dibedakan. Kemudian pendanaan tadi kalau di pasar uang berarti ya transaksi utang ya, terkait dengan liabilitas perusahaan. Jadi kalau masuk, arus masuknya ya arus masuk yang diperoleh dari bank misalnya, dari hutang. Arus keluar berarti pembayaran pokok dan bunga misalnya. Jadi penambahan atau pelunasan hutang. Kemudian kalau di pasar modal, perusahaan menerbitkan saham, ya jadi memperoleh pendanaan dengan cara menjual saham, ya merubah struktur kepemilikan. Nah ini juga terkait dengan kebijakan, sekali lagi terkait dengan ownership atau kepemilikan. Jadi beberapa perusahaan akan membatasi batas maksimal saham yang dijual di pasar modal. Ya biasanya kalau ada kepentingan untuk melindungi kepemilikan, biasanya yang dijual lebih kecil atau di bawah 1% ataupun misalnya di bawah 30% untuk melindungi kepemilikan perusahaan. Jadi tetap ada kepemilikan mayoritas sehingga kepemilikannya tidak menyebar. Ini penerbitan saham ataupun instrumen sekuritas yang lain, bisa jadi derivatif dari saham ya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk membuat laporan arus kas pastinya teman-teman sudah paham dan ini tidak masuk di materi ini ya. Kalau membuat itu berarti di pengantar akuntansi dan AKM mungkin ya, akuntansi ataupun praktikum. Ya, concern kita di sini adalah analisisnya. Jadi kita melihat laporan arus kas. Manfaat informasi arus kas sudah jelas. Yang pertama menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasi, berarti adalah arus masuk dan keluar ya dari aktivitas operasi. Nah, di sini bisa digunakan untuk menilai ya kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba dari aktivitas utama perusahaan. Kemudian laporan arus kas juga bisa menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk dan keluar ya selama periode pelaporan. Ya ini biasanya 1 tahun ya, atau periode akuntansi ya 12 bulan. Nah, kemudian informasi di dalam arus kas juga bisa digunakan untuk menganalisis likuiditas ya. Kemudian solvabilitas, jadi beberapa akun yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio likuiditas dan solvabilitas itu ada di dalam laporan arus kas. Tadi kayaknya ada yang masuk. Oh, sudah.
Kita akan melanjutkan mencoba melihat ya, melihat dari chapter 3 dari buku Subramanian, ini lebih detail. Menganalisis aktivitas operasi. Nah, di dalam laporan arus kas bagian aktivitas operasi, ini terkait dengan ini, liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan atau current liability. Ya, liabilitas lancar karena terkait dengan aktivitas operasi, misalkan membayar utang kepada supplier. Sehingga di sini current liability atau utang jangka pendek karena harus segera diselesaikan. Ini masuknya di laporan arus kas. Kalau nanti di laporan aktivitas pendanaan, biasanya yang muncul adalah liabilitas jangka panjang. Jadi current atau short term liability itu adalah kewajiban perusahaan ya yang terkait dengan perolehan aset. Jadi laporan arus kas bagian aktivitas operasi, arus masuknya itu adalah arus masuk katakanlah dari penjualan. Berarti yang keluar itu adalah arus kas ya kewajiban perusahaan terkait dengan perolehan pendapatan. Jadi current asset. Ada yang masuk. Nah, yang perlu kita lihat ya kalau terkait dengan liabilitas adalah biasanya terkait dengan aktivitas operasi. Contohnya adalah ini misalnya account payable atau utang dagang. Jadi misalnya tadi saya sampaikan supplier ya, jadi utang dagang ya, membayar utang dagang. Kemudian operating expense yang lain atau biaya operasi yang lain. Misalnya gaji. Ini sudah paham semua ya teman-teman, gaji. Biaya gaji karena terkait dengan aktivitas operasi. Kemudian ini yang di aktivitas pendanaan. Kalau di aktivitas pendanaan adalah short term borrowing atau apa peminjaman atau ya tadi ya utang bank gitu ya. Utang bank bisa jangka pendek, jangka panjang. Yang kalau di sini utangnya terkait dengan utang dagang. Ini perlu dibedakan. Ini long term debt, kemudian interest payable atau pembayaran bunga. Ini nah, kalau kita bicara liabilitas jangka panjang atau di dalam buku ini disebut dengan non current atau long term liability, kita sudah paham ya, liabilitas jangka panjang adalah obligation that mature in one year, lebih dari jatuh temponya lebih dari 1 tahun. They include loan, ya, bond dan lain-lain ya. Contohnya banyak ya untuk liabilitas jangka panjang, bisa obligasi, utang jangka panjang lainnya. Contohnya obligasi atau surat utang, ya, pinjaman jangka panjang dan lain-lain. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Ini juga biasanya dikaitkan dengan produk dari lembaga keuangan, biasanya lebih di perbankan ya, perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya. Nah, yang disajikan umumnya berkaitan dengan tadi pembayaran pokok dan juga bunga. Jadi interest rate, kemudian bunganya disajikan di dalam informasi di arus keluar ya, di bagian financing activities. Kemudian kita akan
berkaitan dengan analisis informasi di dalam laporan arus kas, penting untuk mengetahui rasio-rasio yang terkait dengan kewajiban perusahaan. Berarti kita kaitkan dengan kemampuan di dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada beberapa rasio yang pernah kita pelajari, baik rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas. Jadi rasio-rasio ini akan dilihat oleh beberapa pihak, ya, seperti kreditur, ya, calon investor juga bisa, walaupun dia lebih kepada rasio profitabilitas, ya. Kemudian auditor. Auditor one source of assurance in our identification. Jadi kenapa auditor itu menjadi jaminan? Ya, menjadi jaminan artinya memberikan keyakinan yang memadai, karena auditor pada saat melakukan audit dia juga akan menghitung beberapa rasio keuangan, termasuk liabilitas. Sehingga ketika laporan keuangan sudah diaudit dan auditor sudah menyatakan opini, wajar tanpa pengecualian atau menyajikan secara wajar semua informasi yang bersifat material, misalkan, maka itu bisa menjadi jaminan bagi seorang analis. Jadi pertama, kemudian akan dianalisis lagi menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh seorang analis. Ya, tetapi auditor di sini juga bisa memberikan jaminan, ya, terkait dengan apa yang diungkapkan oleh perusahaan. Yang perlu diperhatikan ketika seorang analis melakukan analisis terhadap kewajiban termasuk di dalam laporan arus kas itu adalah apakah memang benar perusahaan itu tidak menyajikan liabilitas, itu adalah understated atau undervalue. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena perilaku manajer atau perilaku perusahaan, ya, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di pasar modal, ya, kecenderungan perusahaan ataupun manajer adalah melakukan understated. Jadi liabilitas itu cenderungnya disajikan itu lebih rendah, ya, untuk tujuan tertentu. Biasanya dikaitkan dengan tujuan tax avoidance, ya, understated, ya, atau untuk kepentingan yang lain, kepentingan untuk memberikan informasi yang bagus, ya, informasi kinerja seorang manajer untuk mengejar bonus ataupun yang lain. Nah, ini memang kecenderungannya disajikan understated. Ya, nah, yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa ini tidak disajikan understated, sehingga perlu dianalisis. Ya, apakah liabilitas yang diungkapkan itu adalah liabilitas yang terjadi, ya, pada saat perusahaan menghasilkan pendapatan. Jadi kan harus di matchingkan, ya, antara cost dan juga revenue. Nah, ini untuk memastikan bahwa liabilitas itu tidak tidak disajikan lebih rendah dan juga tidak disajikan bersamaan dengan pendapatan yang tidak seharusnya. Nah, ini terkait dengan liabilitas. We must be aware of likely overstatement. Jadi kalau perusahaan menyajikan liabilitas lebih rendah, dampaknya adalah di perolehan laba. Jadi bisa jadi terkait dengan kinerja tadi, ya, understated liability itu adalah untuk memperoleh laporan yang menyajikan informasi laba yang lebih tinggi. Kalau penjualannya 1000, kemudian liabilitasnya disajikan harusnya 500 tapi disajikan 300, maka labanya akan menjadi lebih tinggi. Ya. Tetapi beberapa perusahaan
kalau tadi dikaitkan dengan tax avoidance, bukan understate ya, tapi overstatement. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan pelaporan pajak. Ya, untuk pelaporan pajak, perusahaan akan mengalihkan, praktek yang terjadi adalah perusahaan mengalihkan liabilitas kepada perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang lainnya. Itu juga bisa. Nah, sehingga seorang analis perlu melakukan analisis terhadap liabilitas. Nah, ini nanti yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman perlu melihat pertama di dalam laporan arus kas, ya. Jadi arus masuk, kemudian yang di bagian liabilitas berarti di arus keluar, ya. Arus keluar itu digunakan untuk apa saja. Nah, terkait dengan liabilitas jangka pendek yang dikeluarkan dalam rangka untuk membiayai aktivitas operasi, yang pertama adalah utang. Nah, utang jangka pendek, teman-teman perlu analisis di tambahkan dengan catatan atas laporan keuangan. Misalnya jatuh tempo, ya jatuh tempo dari utang. Berarti ini tidak hanya satu ya, tidak di satu laporan arus kas, tapi di 3 aktivitas sekaligus. Jadi dikelompokkan utang atau liabilitas, dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya. Kemudian bunga bisa dibuat tabel ya dari catatan atas laporan keuangan, kan itu sudah ada. Teman-teman tinggal buat pengelompokan lagi, kemudian dianalisis. Jadi dari jatuh tempo, kemudian dari bunga, kemudian dari cara perusahaan membayar, dan jumlah. Nanti berapa jumlah liabilitas yang dimiliki. Kemudian dikaitkan dengan hasil dari rasio yang pernah teman-teman hitung ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ability to apa? To fix ya, to fix the interest ya. Ability to pay the interest atau kemampuan di dalam membayar bunga, itu kan pernah ya, time interest earn, atau kemampuan di dalam membayar pokok bunga misalnya. Kemudian modal kerja bersih, ini pernah dibuat ya, dihitung, ini bisa dikaitkan ya untuk analisis juga. Kemudian beberapa rasio yang lain yang pernah dihitung di pertemuan sebelumnya itu juga bisa dikaitkan dengan analisis pada bagian ini, seperti debt to equity ratio. Jadi Anda cocokkan hasil dari beberapa rasio yang sudah dihitung dengan kondisi ini, ya, kondisi hutang perusahaan ya pada periode pelaporan. Gitu. Jadi apakah misalnya debt to equity, ya rasio hutang terhadap ekuitas yang dihitung sebelumnya itu memang menunjukkan ya kondisi yang sebenarnya dan menjamin misalnya. Kalau menghitung misalnya apa ya, current liability atau current ratio ataupun cash ratio ataupun apa quick ratio ya, quick ratio di rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas itu juga bisa dipakai. Jadi rasio-rasio itu apakah memang menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau tidak gitu. Nah, ini beberapa rasio-rasio keuangan yang bisa digunakan di dalam analisis liabilitas. Ya, nanti informasinya ditambahkan dengan tadi ya, kondisi kewajiban atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, informasinya ada di JALK, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan dari misalnya di sini masuk ke website perusahaan, dieksplor saja, dicari informasi yang terkait dengan kebijakan perusahaan terkait dengan apa kewajiban ya. Kalau di contoh di sini perusahaan
menyajikan informasi, nanti dieksplor sendiri ya di website perusahaan masing-masing, profil perusahaan, profil manajemen, tata kelola perusahaan, informasi perusahaan yang lain, kemudian keberlanjutan, kemudian hubungan dengan investor, kalau ini jelas, tanggung jawab sosial, dan karir. Nah, nanti silahkan dieksplor, mungkin akan berbeda informasi yang disajikan, ya masing-masing perusahaan ya punya karakteristik sendiri ya di dalam menyajikan informasi melalui website. Nanti bisa dieksplor di dalam misalnya laporan manajemen atau laporan yang lain ya terkait dengan aktivitas yang terkait dengan liabilitas atau kewajiban. Nah, biasanya memang terkait dengan liabilitas, standar minimum itu adalah dari PSAK. Nah, kemudian yang lainnya itu akan variatif. Jadi, disclosure requirement atau persyaratan untuk disclosure atau pengungkapan terkait dengan kewajiban atau liabilitas, ya, khususnya utang, ya, itu bisa bervariasi. Tapi standar minimalnya adalah dari PSAK. Ini dari sini, dari tabel yang sudah teman-teman sajikan kembali dan dianalisis, misalnya dari 30 kewajiban yang dimiliki perusahaan, di bawahnya teman-teman bisa menggarisbawahi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan belum diselesaikan berapa, yang sudah diselesaikan berapa, kemudian kewajiban jangka panjangnya berapa, bisa dibuat persentase juga ya dari total kewajiban yang ada pada periode pelaporan dengan beberapa rasio yang sudah dihitung, yaitu misalnya dengan current rasio yang dihasilkan adalah sekian misalnya ya. Artinya perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menyelesaikan liabilitas lancar sehingga, nah, misalnya itu analisisnya seperti itu ya. Sehingga jumlah liabilitas lancar yang harus segera diselesaikan pada periode pelaporan itu dapat diselesaikan, terutama pada periode pelaporan perusahaan masih memiliki misalnya sekian aset lancar. Nah, itu contoh membuat analisis seperti itu ya, nanti dianalisis. Kemudian dari situ teman-teman kembangkan lagi apakah ada risk. Dari situ teman-teman bisa membuat perkiraan apakah dengan aktivitas perusahaan di sini dari website ya yang semakin meningkat, katakanlah ada potensi peningkatan dari insolvensi, berarti apakah perusahaan itu solvabilitasnya akan tetap seperti itu, katakanlah. Dan juga bisa jadi likuiditas. Jadi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang itu kira-kira akan terganggu nggak dengan perkembangan perusahaan. Nah, ini bisa Anda peroleh dengan membaca di sini. Anda melihat informasi perusahaan, oh ternyata perusahaan seperti ini ya trennya ya. Anda kan pernah membuat tren juga di pertemuan sebelumnya ya. Tren dari penjualan, oh dengan tren penjualan yang meningkat, Anda sudah pernah membuat forecasting penjualan kan minimal. Kemudian permintaan pasar yang terus meningkat, perusahaan memiliki potensi untuk menambah utang jangka panjang di masa yang akan datang. Ini juga bisa dibuat dengan ini ya, melengkapi membuat analisis tren untuk liabilitas jangka panjang. Jadi semakin bisa memperkuat analisis ya untuk melihat apakah ada resiko insolvensi. Jadi kemungkinan di masa yang akan datang itu perusahaan akan mengalami ini ya tadi ya, insolvensi atau tidak gitu. Atau solvensi atau kewajiban memenuhi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang di masa yang akan datang akan tetap sama begitu atau terjamin. Nah, ini tergantung dari bagaimana Anda membuat analisis tren ya, dikaitkan dengan tadi ya tren penjualan di 10 tahun yang mendatang, kemudian tren dari peningkatan liabilitas jangka panjang. Nah, kemudian Anda bisa melihat di situ di masa yang akan datang rasionya itu akan tetap sama atau tidak. Nah, ini Anda dasarkan pada forecasting yang Anda buat. Nah, forecasting yang Anda buat itu kan sudah Anda dasarkan pada kondisi perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya dan juga misalnya analisis industri bahwa perusahaan misalnya di bidang kalau ini
tanaman, misalnya perkebunan minyak kelapa sawit itu di 10 tahun yang mendatang itu memang akan berkembang atau mengalami perkembangan yang bagus misalnya. Itu perlu Anda sampaikan di dalam analisis ya. Ini. Jadi Anda membuat juga resiko ya di masa yang akan datang. Apakah akan meningkat insolvensinya atau sama atau menurun ya, silahkan. Ini semua didasarkan dari analisis tren yang sudah Anda buat ya, penjualan dan juga peningkatan atau tren dari liabilitas ya. Liabilitas jangka panjang ya terutama. Ini nggak perlu ya. Nah, intinya teman-teman silahkan buat analisis liabilitas tadi ya. Jadi berapa liabilitas yang dimiliki, kemudian dikelompokkan dari jatuh tempo, dari pembayaran bunganya, jumlah yang dibayarkan, pola pembayarannya. Nah, kemudian dikaitkan dengan rasio-rasio yang pernah teman-teman buat, hitung, dan informasi lain dari website perusahaan. Nah, sehingga di situ teman-teman bisa memperkirakan apakah ada risiko atau tidak di masa yang akan datang ya, berdasarkan analisis tren yang pernah dibuat terhadap penjualan dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, ini silakan nanti Anda jelaskan ya di dalam tugas. Boleh juga di awal teman-teman sajikan atau dari sini dibuat lagi boleh. Jadi yang pertama proporsi pernah Anda buat dulu ya, proporsi dari liabilitas. Kemudian kalau sudah dibuat ini, tabel ini sajikan kembali ya dalam bentuk grafis seperti ini. Ya, jadi bisa disajikan berdasarkan jatuh temponya. Berarti kan ini lebih gambarannya lebih detail ya. Kalau yang di awal proporsinya itu adalah proporsi misalnya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Sudah seperti itu. Nah, sekarang proporsinya Anda buat yang lebih detail. Proporsi liabilitas jangka panjang berdasarkan jatuh temponya. Nah, jatuh tempo dari liabilitas jangka panjang. Berarti bisa lihat lebih detail lagi di sini. Oh, yang jatuh tempo kurang dari sekian bulan, ini yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun misalnya. Ini silakan Anda buat seperti ini. Sehingga bisa menggambarkan kondisi lebih detail dari liabilitas yang dimiliki perusahaan. Ini yang list nggak perlu ya, kita ini saja yang sederhana, jadi liabilitas cukup banyak juga yang perlu Anda kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini, silahkan. Sebelum saya lanjut, atau nanti kalau ini masih terlalu banyak, nanti saya pecah saja untuk yang bagian yang lain ya. Untuk bagian ini, yang penting teman-teman bisa melakukan analisis terhadap liabilitas. Tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan untuk membuat analisis. Oke. Ini nanti sajalah. Nggak perlu. Nah, sudah. Ini nanti kita kembangkan sendiri untuk pos yang lain, sementara teman-teman bisa mengerjakan sisa waktu yang ada bisa digunakan untuk mengerjakan tugas bagian analisis untuk liabilitas ya, dari laporan arus kas. Dan juga beberapa informasi lain yang terkait dan perhitungan menggunakan rasio-rasio yang pernah Anda buat dan teknik lain, jadi terkait juga dengan proporsi ya, proporsi dan juga analisis tren yang pernah Anda buat. Jadi tugasnya ini nyambung ya, nyambung dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi poin yang harus muncul di dalam tugas ini adalah tadi ya, proporsi yang lebih detail dari liabilitas yang dimiliki dalam bentuk tabel dan juga grafis. Kemudian tren, bagi yang belum membuat tren liabilitas jangka panjang silakan dibuat. Kemudian analisis resiko, apakah
solvabilitas di masa yang akan datang itu akan terganggu atau tidak, ada resiko atau tidak di masa yang akan datang gitu. Jadi itu yang perlu dibuat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau kalau cukup berarti bisa memulai mengerjakan untuk hari ini. Silahkan. Hanya ada 21 ya. Penjelasan saya bisa ditangkap? Ditinggal tidur kok nggak ada respon sama sekali. Bisa, Bu. Saya menjelaskan ditinggal semua ininya apa? Videonya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa mengerjakan tadi yang sudah saya sampaikan, langkah-langkah untuk melakukan analisis terhadap liabilitas yang lebih lengkap ya, lebih dalam. Jadi dari proporsi yang dulu pernah dibuat, kemudian rasio keuangan yang terkait dengan likuiditas dan solvabilitas. Ya, sekarang coba dibuat proporsi yang lebih detail dari liabilitas sesuai dengan jatuh tempo. Bisa juga sesuai dengan bunga yang dibayarkan juga boleh, kemudian jumlahnya juga boleh ya, jumlah dari masing-masing jenis ya liabilitas jangka panjang. Kemudian lengkapi dengan rasio keuangan yang pernah Anda hitung dan juga tren dari penjualan, tren dari kalau penjualan untuk menaksir atau forecast ya likuiditas di masa yang akan datang, solvabilitas di masa yang akan datang, dan juga tadi tren liabilitas jangka panjang ya, tren liabilitas jangka panjang ya, di masa yang akan datang. Dari situ Anda bisa membuat analisis terhadap resiko, ya resiko solvabilitas di masa yang akan datang ya. Kira-kira terganggu nggak solvabilitas perusahaan atau bahasanya insolvensi. Insolvensi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Berarti sudah cukup jelas ya. Dikerjakan dulu. Kalau tidak jelas, nanti teman-teman bisa menyimak kembali recordingnya, semoga nanti bisa, tapi bentuknya mungkin link Google Drive nanti akan saya sampaikan dari recording ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.